Setelah kita pelajari apa itu data, selanjutnya kita akan mempelajari tentang tabel. Nah, supaya lebih jelas, yuk kita lihat contohnya. Pada suatu hari, Edo bertanya kepada teman-temannya tentang golongan darah mereka. Nah, golongan darah teman-temannya terdiri dari A, B, AB, dan O. Dan kemudian Edo menuliskan daftar golongan darah teman-temannya. Berikut adalah daftar golongan darah dari teman-teman Edo. Dari daftar golongan darah di atas dapat kita sajikan dalam bentuk tabel. Karena kita akan menyajikan dalam bentuk tabel, maka kita akan membuat kolom dan juga baris seperti gambar berikut. Nah, dengan menyajikan dalam bentuk tabel berikut, maka kita akan lebih mudah melihat data yang kita inginkan. Untuk melihat jumlah siswa golongan darah tersebut, kita bisa melihat dari nomornya. Materi selanjutnya adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran dalam bentuk angka, rumusnya adalah sebagai berikut. Jumlah data yang ditanyakan sama dengan total jumlah data dikurang total data yang diketahui. Kemudian perhatikan dari contoh soal berikut. Siswa kelas 5 SD Negeri Nusantara II memiliki total siswa sebanyak 42 siswa yang dibentuk dalam diagram lingkaran sebagai berikut. Berapakah jumlah siswa yang tidak mengikuti ekskul sama sekali? Yuk kita bahas. Nah, rumusnya adalah jumlah data yang ditanyakan sama dengan total jumlah data dikurang total data yang diketahui. Siswa yang tidak mengikuti ekskul sama dengan total siswa dikurang buka kurung ekskul basket ditambah ekskul bola ditambah ekskul silat. Jadi, jumlah siswa yang tidak mengikuti ekskul sama sekali adalah 17 siswa. Jenis data yang selanjutnya adalah diagram gambar atau sering disebut dengan piktogram. Berikut ini adalah contoh dari diagram gambar. Di perpustakaan SD Nusantara 1, Siti dan teman-temannya hampir setiap hari berkunjung ke perpustakaan. Mereka belajar bersama di perpustakaan. Nah, di perpustakaan disediakan fasilitas meja dan kursi. Setiap siswa diberikan kesempatan untuk meminjam buku. Berikut ini adalah data peminjam buku di perpustakaan. Data tersebut dapat disajikan dalam bentuk diagram gambar. Diagram gambar data diwakili oleh diagram gambar agar datanya dapat menjadi lebih menarik. Nah, perhatikan gambar berikut. Dari gambar ini dapat mewakili sebuah data.
Gambar anak yang membaca buku berwarna biru dapat mewakili 10 orang. Sedangkan gambar anak yang membaca buku berwarna kuning mewakili 5 orang. Nah, berikut data peminjaman buku di Perpustakaan SD Nusantara 1. Nah, itu adalah materi terakhir dari penyajian data dalam bentuk diagram gambar.